mana. Jadi kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, jika rally bus rally atau drop bus rally ini nggak bisa tembus, kemungkinan dia akan menguji ini lagi. Jika misalkan area ini ternyata nggak kuat untuk menahan harga, teman-teman, dia bisa aja seperti ini. Nah, mungkin kalau dia ke atas sebelum dia menutup gapnya, biasanya gap itu akan tertutup. Misalkan kalau ya, dia koreksi, kemungkinan dia akan mantul di sini dulu, ya. Kemungkinan dia akan mantul di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu seperti biasa, bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita akan belajar bareng, ya. Jadi nanti apa yang kita bahas, apa yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing. Karena trading itu mempunyai resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk lebih bijaksana lagi dalam memutuskan apapun itu, gitu ya. Dan nggak ada jaminan apapun juga dari saya. Teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, hari ini kita akan bahas SAU-USD aja ya. Kita akan bahas SAU-USD aja karena cukup menarik ini ya, SAU-USD, dan lainnya kayaknya nggak ada plan yang cukup menarik sih saya lihat. Kita akan hapus dulu. Ini kita bahas ulang, teman-teman. Kondisinya untuk SAU-USD ini lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Tentu nanti ketika kita turunkan time frame-nya, kemungkinan trennya juga berubah-ubah, dan ini kita pakai tren yang lebih besar aja ya. Pandangan market yang lebih besar. Jadi secara garis besarnya sebenarnya ini lagi uptrend dan ini sekarang lagi koreksi. Dan teman-teman, ini yang kita bahas dari kemarin. Di sini ada area rally bus rally atau drop bus rally. Nah, ini kita warnai biru karena di sini ada area buy. Ini menjadi area penentu sekarang, teman-teman. Di sini saya tulisi RBR rally bus rally atau drop bus rally ya. Rally bus rally itu yang ini. Kalau teman-teman lihat, rally bus rally itu seperti ini ya, gambarnya. Nah, ini rally bus rally. Jadi rally ke atas, base, terus rally, ini RBR. Ini RBR ya, saya singkat RBR. Setelah itu di sini ada drop base rally juga, jadi satu ya. Drop base rally itu yang seperti ini. Ya, drop base rally itu yang kalau kita gambar dia drop untuk base, satu rally. Nah, seperti ini. Nah, ini juga area buy. Nah, ini adalah DBR ya, biasanya saya tulis DBR biar nggak panjang. Nah, dan ini ya, di sini ada rally bus rally atau drop bus rally, dan harga teman-teman ini saya ke bawahkan aja biar nggak, nah gini aja ya. Harga memantul dua kali di sini. Nah, harga memantul di sini satu kali, terus setelah itu setelah mantul teman-teman dia dilempar lagi ke atas. Nah, ke atas ini tertahan di rally base drop. Nah, ini rally base drop. Saya warnai merah karena ini bisa menjadi pemantulan counter trendnya. Ya, ini ada rally base drop. Nah, rally base drop, kalau teman-teman lihat, rally base drop itu yang seperti apa? Rally base drop itu yang seperti ini. Ya, rally, dia naik, base, drop. Nah, gini, ya ini area sell. Ya, ini area sell. Ya, ini salah satu pola dari supply and demand. Ya, rally base drop. Nah, jadi areanya seperti ini. Ya, setelah dia ke bawah, teman-teman, memantul, ini masuk cukup dalam, makanya area ini sebenarnya nggak fresh. Setelah itu dia dilempar lagi ke sini. Nah, ini. Nah, karena harga, teman-teman, nggak bisa menembus rally base drop ini, maka dia turun. Nah, turun, dia menguji lagi, menguji di drop base rally atau rally base rally ini. Nah, dia sekarang menguji. Sekarang gimana? Ya, namanya harga kita nggak akan pernah tahu dia mau kemana. Jadi kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, jika
rally bus rally atau drop bus rally ini nggak bisa tembus, kemungkinan dia akan menguji ini lagi. Nah, jika ini misalkan nggak kuat karena nggak fresh, bisa aja dia tembus, ya. Tapi bisa aja teman-teman kalau misalkan karena ini area ini udah nggak fresh dan ini diuji 2 kali, kalau misalkan tembus, dia bisa aja lari ke bawah. Lari ke bawahnya kemana mas? Ke sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada area lagi. Di sini drop base rally. Nah, ini ada DBR. Nah, jika misalkan area ini ternyata nggak kuat untuk menahan harga, teman-teman, dia bisa aja seperti ini. Nah, jadi kemungkinan yang kedua seperti itu. Oh ya, jadi kita nggak akan pernah tahu harga mau kemana. Yang penting teman-teman harus berhati-hati di area ini. Jika kemungkinan dia break ke bawah, kemungkinan dia akan ke drop base rally. Jika harga ini masih bisa menahan, dia akan ke atas, dia akan menuju ke rally base drop ini, gitu ya. Jadi gambaran besarnya untuk di D1 untuk SAO USD itu teman-teman perlu pahami, ya. Kita akan coba turunkan lagi ke 240. Nah, ke 240 kita akan coba hapus saja biar teman-teman nggak bingung, gitu ya. Di 240 ini kondisinya sebenarnya lagi trennya nggak begitu jelas ya teman-teman, ya, nggak begitu jelas. Jadi acuannya saya makanya kenapa di D1 karena di sini nggak bisa buat apa ya, nggak bisa buat analisa karena trennya nggak jelas. Kita akan turunkan lagi ke 60, ya. Ke 60 ini kondisinya udah mulai downtrend tapi EMA-nya masih belum beririsan dengan baik, ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya ada drop base drop, ya, drop base drop. Nah, drop base drop. Drop base drop itu yang seperti apa, mas? Drop base drop itu yang seperti ini, ya. Drop, teman-teman. Ya, drop base, ya kan? Drop. Nah, gitu ya. Turun, istirahat, turun. Nah, ini. Ini area sell. Nah, ini ya. Di sini drop base drop. Nah, mungkin kalau dia ke atas sebelum dia menutup gap-nya, biasanya gap itu akan tertutup. Misalkan kalau ya, dia koreksi, kemungkinan dia akan mantul di sini dulu, ya. Kemungkinan dia akan mantul di sini dulu. Meskipun area ini masih belum valid, teman-teman, karena trennya masih belum terbentuk dengan jelas, gitu ya. Kita akan turunkan lagi ke M30. Nah, ke M30 ini kondisinya juga sama sih. Di M30 kondisinya lagi downtrend, ya. Ini udah valid kalau trennya, ini lagi downtrend. Dan di sini ada drop base drop. Kalau kita perkecil lagi areanya, di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Nah, rally base drop yang kayak tadi areanya, ya. Di sini ada rally base drop, ya. Kemungkinan dia kalau ke atas bisa aja dia mantul dulu di sini, ya. Mantul dulu, bisa aja seperti itu dulu, ya. Karena trennya di M30 ini yang tipis-tipis, ya. Seperti itu, ya. Kalau misalkan tembus, ya dia akan menutup gap-nya. Ini ada gap di sini, ya. Dia akan menutup gap-nya. Kalau misalkan di D1 dia naik ke atas, ya. Kembali ke time frame D1, teman-teman bisa lihat, ya, di video awal. Jadi teman-teman perlu diperhatikan ini, ya. Ini bisa aja menjadi pemantulan, ya. Coba kita akan turunkan ke M15. Nah, kita akan turunkan ke M15 juga sama kondisinya. Kita bisa perkecil lagi areanya. Nah, perkecil lagi seperti ini atau seperti ini, nggak apa-apa. Kalau diperkecil berarti areanya udah nggak valid karena EMA-nya udah nyebrang. Tapi kalau kita segini, ya kemungkinan ini masih valid, ya, masih valid. Ya, jadi area yang perlu diperhatikan ini, teman-teman. Ya, kemungkinan dia kalau ke atas bisa kayak gini, ya. Kalau misalkan tembus, ya dia akan lari ke atas karena sini ada gap, ya. Gap ini isinya kosong, biasanya dia akan lari ke atas lagi, ya. Berarti acuannya ke D1 tadi, gitu ya. Kita akan coba turunkan lagi terakhir ke M5. Nah, ke M5 ini kita akan hapus. Ini di M5 kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas, ya. Trennya nggak jelas artinya ya kita nggak punya apa-apa, ya. Kita nggak bisa marking, kita nggak bisa apa karena ya trennya nggak jelas. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Kenapa kita bahas di SAO USD? Karena di
pair-pair yang lainnya kurang begitu bagus juga areanya. Ada sih beberapa, cuman nggak apa-apa, kita putuskan untuk di SAU USD dulu karena banyak trading di SAU USD teman-teman ya. Sekali lagi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi apa yang kita bahas, plan yang kita temukan bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemennya masing-masing. Nggak ada jaminan apapun juga dari saya. Trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan bermanfaat, bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.